Kini, smartphone dalam genggaman tangan bisa dikatakan sebuah hal yang wajib ya. Juga kebutuhan kita akan gadget maupun internet tak akan pernah bisa dipisahkan, bukan? Kita sudah mulai merasakan terpaan dari era revolusi industri 4.0. Maka dari itu, kali ini akan kami sajikan pada Anda serangkaian berita serba-serbi Indonesia 4.0. Berhasil pertahankan PT Moratelindo dari ombak pandemi, Jimmy Kadir dinobatkan sebagai salah satu Indonesia Best CFO of the Year. Beralih pada kampanye online, sekalian uji efektivitas pengaruh sosmed pada masyarakat. Kabupaten Natuna semakin gempor memberdayakan fasilitas jaringan 4G. Lonjakan pengguna lapak online, hasilkan pendapatan triliunan e-commerce. Cek awareness yuk, interaksi sosial online picu fenomena cyberbullying. Tak ketinggalan, informasi menarik mengenai bahaya hackers dalam dunia digital, selengkapnya hanya di More Update kali ini. Hai, halo pemirsa Oksigen, bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat bukan? Tetap stick to the positive vibes ya. Tidak terasa pemirsa Oksigen, sudah mendekati tahun 2021. Ditemani langsung oleh saya Avalita Givari. So let's start to our first topic. Pandemi virus corona mempengaruhi rencana bisnis di seluruh sektor usaha, termasuk sektor teknologi dan informasi. PT Moratelindo Indonesia, salah satu perusahaan jasa dan infrastruktur telekomunikasi ini, juga mengalami beragam kendala, sehingga mengharuskan rencana bisnis disusun sedemikian rupa agar selaras dengan kondisi yang berdampak oleh pandemi. Jimmy Kadir, selaku CFO PT Moratelindo, berhasil mendapatkan gelar Indonesia's Best CFO of the Year. Berdasarkan data dari SUA Magazines, prestasinya kali ini didapatkan karena ia berhasil berperan ganda untuk mengatur sistem keuangan sekaligus menyusun rencana bisnis selama pandemi berlangsung. Jimmy berhasil menekan pengeluaran perusahaan dengan mengganti lini maintenance produk. Jika awalnya bekerja sama dengan vendor, tahun ini Moratelindo memiliki tim internal yang dapat memperbaiki trouble terhadap jaringan kabel fiber optik. Dengan adanya pandemi COVID-19, mengingatkan kita tentang pentingnya teknologi digital, virtual reality, deep learning, dan artificial intelligence atau AI. Era disrupsi digital kita hadapi dengan cara meningkatkan SDM agar lebih melek teknologi, terus berinovasi. Mindset juga harus dirubah bahwa teknologi itu untuk mempermudah pekerjaan kita agar lebih efektif dan efisien. Mereka yang tidak siap dengan perubahan adalah mereka yang kalah lebih dulu dalam persaingan. Tak hanya itu, Jimmy menginisiasi penerbitan obligasi syariah atau suku ijarah berkelanjutan 1 tahap 3 tahun 2020 yang bernilai 389,51 miliar rupiah. Seluruh dana yang diperoleh dari penerbitan suku lalu digunakan untuk kebutuhan refinancing sebesar 75% dan 25% diperuntukkan dalam kebutuhan investasi. CFO sebagai leader sangatlah penting. CFO tidak lagi berperan sebagai penjaga gawang keuangan perusahaan saja, tetapi lebih kepada agen perubahan dan perencanaan strategis. CFO memegang peranan new normal yang penting di perusahaannya masing-masing. Tanggung jawab dan fokus para CFO saat ini mungkin dapat menciptakan new normal terbaik bagi perusahaannya. Kesuksesannya dalam mempertahankan Moratelindo dalam masa pandemi inilah yang menjadikannya salah satu CFO terbaik di tahun 2020. Pemirsa Oksigen, wah tak terasa ya, sebentar lagi Indonesia akan melaksanakan pemilu 2020. Melaksanakan kampanye yang biasanya diselenggarakan besar-besaran, justru dalam new normal ini dihimbau oleh KPU untuk dilakukan secara online.
Wah, pemirsa Oksigen, hal ini dapat dikatakan adalah sebuah tantangan untuk para peserta pemilu ya. Salah satu media kampanye yang kerap digunakan yaitu sosial media. Apakah hal ini terbilang efektif untuk menarik dukungan masyarakat? Mari kita simak selengkapnya. Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan revisi aturan yang melarang kampanye dengan cara menciptakan kerumunan massa seperti rapat umum dan konser musik, serta membatasi pertemuan tatap muka. Kampanye dijadwalkan dimulai pada 26 September sampai dengan 5 Desember, dan masa tenang dimulai pada 6 Desember sampai dengan 8 Desember. Pada pasal 88C, KPU dengan tegas melarang tim kampanye melaksanakan kegiatan yang biasanya mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Kandidat yang melanggar akan mendapat sanksi berupa peringatan tertulis, penghentian, dan pembubaran kampanye. KPU mengarahkan untuk tetap menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Salah satunya adalah PKPU 11 tahun 2020. Di sana mengatur tentang bagaimana metode kampanye yang sesuai dengan kondisi pandemi saat ini. Untuk yang sosial media, kami meminta atau kepada pasangan calon untuk mendaftarkan sosial medianya. Dengan kondisi saat ini, pemakaian bandwidth kami cukup meningkat dikarenakan hampir setiap saat itu akhirnya mereka menggunakan media meeting online. Karena itu pemakaian bandwidth selama pandemi ini cukup meningkat di kami. Juga menggunakan provider-provider yang perusahaan tersebut bisa benar-benar membackup kebutuhan internet yang ada di KPU ini. Oksigen.id itu kami pakai untuk gedung satunya. Kami punya 2 gedung, yaitu gedung KPU ini itu kami pakai dedicated dari Moratel. Kemudian ada Oksigen itu di gedung satunya menggunakan internet Oksigen itu. Dengan sebagian besar kampanye yang diperkirakan akan dilancarkan di dunia maya, ternyata tidak semua kandidat dalam pilkada serta-merta mengalihkan kampanye mereka ke media sosial. Pasalnya, banyak kandidat yang menilai bahwa metode online tidak cukup mendorong elektabilitas mereka. Hal ini disetujui oleh paslon Benyamin Daphni, Haji Pilar, yang melancarkan kampanye secara online dan offline. Duta Paslon Anggara berpendapat bahwa pihaknya masih melakukan kampanye offline door-to-door yang dirasa lebih efektif untuk menarik minat para calon pemilih. Kalau strategi kampanye masih tetap tatap muka, dan yang pasti ya sekarang kita harus beradaptasi dengan webinar dan Zoom meeting lah ya, katakan seperti itu, webinar lah. Cara Tangsel terbagi dalam beberapa strata atau beberapa kelas gitu ya, kelas menengah ke atas dengan menengah ke bawah gitu, katakan seperti itu. Itu lebih mengharapkan tatap muka gitu. Dan memang kita gitu ya sebagai paslon gitu ya, dan saya juga kan beberapa kali turun ke lapangan sebagai duta paslon gitu. Memang merasakan hal yang berbeda ketika tatap muka dibandingkan dengan melalui udara online. Anggara beranggapan bahwa ada kenaikan pada minat memilih kalangan milenial yang sebelumnya lebih memilih golput, dan penurunan minat memilih kalangan dewasa lansia yang dapat disebabkan oleh kewaspadaan terhadap virus pandemi. Di samping itu, Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi menyerukan adanya pengaturan terkait transparansi dan konten di media sosial demi keberlangsungan dan efektivitas Pilkada 2020 ini. Pemirsa, bila bicara tentang era industri 4.0, pastilah tidak akan terlepas dari teknologi dan jaringan internet, bukan? Contohnya, kita tidak bisa terlepas dari penggunaan gadget dan sosial media. Cepat, mudah, dengan jangkauan yang luas, menjadikan internet dapat dengan cekatan membantu banyak sektor perekonomian suatu daerah. Salah satunya ialah Kabupaten Natuna, yang telah melebarkan sayapnya dalam sektor pariwisata dan sumber daya bahari, menjadikan daerah yang dulunya sebagai 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, semakin dipandang potensinya oleh dunia. Nah sekarang kita simak yuk selengkapnya. Sejak awal tahun 2018,
Tepatnya setelah Palaparing Barat beroperasi, operator telekomunikasi mulai menghubungkan Base Transceiver Station atau BTS dengan jaringan tulang punggung internet berkecepatan tinggi. Operator telekomunikasi pun bisa menggelar layanan 4G untuk masyarakat Kabupaten Natuna. Kini, warga Natuna tak lagi repot cari sinyal. Bahkan, layanan internet bisa menjangkau ke kawasan pulau terluar, dapat membuat ekonomi digital semakin berkembang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Natuna, Raja Darmika, mengatakan layanan internet di Kabupaten Natuna saat ini berkembang pesat berkat Palaparing Barat. Provider di Natuna sebelum Palaparing Barat hadir itu ada 3 seingat saya, yaitu Telkomsel, kemudian Indosat, dan XL. Nah, setelah Palaparing Barat hadir, nambah lagi tuh, ada 1 Smartfren. Nah, jadi total sekarang itu setahu saya provider seluler itu ada 4. Nah, kemudian ada ISP, yaitu Telkom, kemudian ada Moratel, dan yang terakhir ada Icon Plus. Setelah adanya jaringan Palaparing Barat yang telah beroperasi, kini Natuna memiliki 97 BTS dalam kurun waktu yang relatif singkat. Harapannya, akses telekomunikasi bisa menopang pertumbuhan ekonomi lantaran mempermudah pertukaran informasi, melahirkan e-commerce, dan menciptakan layanan jasa digital terbaru. Dengan adanya internet cepat ini, itu tumbuh warung-warung makan, kafe-kafe yang ada wifi gratisnya. Masyarakat dengan mudahnya menjual barang itu dengan adanya internet cepat. Jadi lapak-lapak di Facebook itu bermunculan. Meski demikian, masih terdapat kendala penjualan produk khas Natuna ke daerah lain, yang disebut sebagai faktor harga dan kemampuan masyarakat menyediakan produk sesuai dengan permintaan, sampai tingginya ongkos transportasi. Digitalisasi bisnis 4.0 menyebabkan perkembangan teknologi dan informasi terjadi begitu cepat. Ini salah satu indikasi positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada sektor dagang, di saat pandemi seperti saat ini, perilaku dan kebiasaan masyarakat pun terus berubah. Banyak dari masyarakat selaku konsumen sekarang beralih ke metode online shopping. Hal ini menyebabkan transaksi pada platform e-commerce melonjak. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Lazada, Blibli, JD.ID, Orami, Bineka, Sosiola, dan Zalora adalah 10 e-commerce yang paling diminati di Indonesia berdasarkan survei dari Studi Cup Nation. Shopee juga merupakan aplikasi yang paling banyak diunduh se-Asia Tenggara. Pada tahun ini tercatat pertumbuhan jumlah transaksi yang sangat signifikan. Handika Cahya selaku Direktur Shopee Indonesia mengatakan jumlah rata-rata transaksi hariannya sebesar 2,8 juta transaksi. Beberapa e-commerce besar di Indonesia memberikan kemudahan bagi seseorang yang ingin menjalankan bisnis untuk bisa berjualan di lapak yang tersedia. Memudahkan UMKM menjajakan produknya mulai dari produk seperti pakaian, barang kerajinan, hingga makanan dan minuman. Di masa pandemi ini berdampak nggak sih? Awal-awal berdampak itu kan dari tapi 2 bulan 3 bulan terakhir ini sih udah mulai normal lagi. Benefit apa yang didapat dari penjualan online kalau dibandingkan dengan offline? Kita nggak ada biaya untuk sewa tempat, kayak gitu. Jadi biaya kayak gitu tuh bisa dialihin ke biaya lainnya. Awalnya bisnisnya itu bermula dari online atau offline? Enggak sih, kita memang online. Memang sebenarnya awal tuh emang keterbatasan dana kan. Untuk offline belum ada dananya untuk store dan lain-lain. Jadi kayak untuk menghemat budget dan emang lihat sekarang perkembangannya online tuh bagus. Jadi kita online sih. Tanpa adanya platform e-commerce, UMKM akan sulit memasarkan produknya. Mulai dari izin usaha yang membuang banyak uang untuk promosi, hingga bagaimana bisa mengatur pembukaan bisnis yang dijalani akan lebih mudah dengan menggunakan fasilitas yang disediakan oleh platform-platform e-commerce. Perundungan, ujaran kebencian, dan body shaming di internet menjadi permasalahan yang seolah tak ada ujungnya di era media sosial. Anonimitas membuat orang merasa bebas menuliskan kata-kata kasar dan tidak senonoh.
Masalahnya, perilaku agresif di internet ini pun tak jarang membuat kita bertanya-tanya, apa yang salah dari netizen di sosial media? Maka dari itu, mari kita simak ungkapan netizen dalam menanggapi cyberbullying berikut ini. Cyberbullying di era saat ini semakin marak. Tak peduli apakah untayan kalimat mereka akan menyakiti hati orang lain atau tidak. Bahkan, pada beberapa kasus ujaran kebencian yang mereka lontarkan membuat korbannya depresi hingga memiliki kecenderungan untuk menghabisi nyawa sendiri. Faktanya, pelaku cyberbullying menebarkan ujaran kebencian karena punya kemampuan dan hak untuk melakukan apapun di internet, yaitu dengan kemampuan anonimitas atau kemampuan untuk tidak dapat dikenali secara langsung di dunia maya. Berdasarkan sebuah studi khusus yang dilakukan oleh Shinichi Yamaguchi, seorang profesor di Tokyo International University, menemukan bahwa cukup banyak partisipan yang berada di level strata kehidupan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dan strata kehidupan tak selalu berpengaruh terhadap kecenderungan seseorang untuk membuli orang lain. Nah, sekarang kita cek yuk tanggapan masyarakat tentang bagaimana cara mereka menanggapi cyberbullying di masa kini. Kategorinya kayak intimidasi lewat dunia maya ya. Jadi kayak lebih membuli melalui sosial media kayak dunia maya gitu. Kayaknya sama lah sama bully. Ya bully normal, cuma bedanya dilakukan di dunia online ya, dunia maya. Itu kan kita menjelekkan atau menjatuhkan orang lain. Nah kalau ada cyber sekarang udah mulai online. Karena semua orang kan sudah punya sosial media masing-masing ya. Jadi semua orang kan beraktivitas juga di sosial media. Makanya si cyberbullying ini lebih banyak berdampaknya tuh di sosial media. Karena kebanyakan orang tuh kayak ngajak mention teman-temannya buat menghina orang atau membuli seseorang lewat sosial media, lewat Instagram, Twitter maupun Facebook dan lain-lain. Karena dengan maraknya udah banyak gadget ya online sih, jadi meningkatnya seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Kalau selama ini sih saya belum pernah untuk jadi pelaku ataupun menjadi korban bullying ya, alhamdulillah. Ngebully orang dalam hal bercanda mungkin iya. Kalau saya dibully sendiri. Contoh kayak ya gibah-gibah kecil lah mbak. Gitu. Dikatakan pernah dibully sih pernah. Cuman saya nggak separah-parah yang kayak King zaman saya yang dulu nggak ada model ini kan, tapi ya udah gitu. Sedih, kecewa, cuman nggak begitu ini sih ya, nggak begitu dipikirin gitu loh. Ya udah dibiarinin aja. Ya pastinya sedih dan kecewa sih untuk mereka yang mengalaminya. Ya bisa sedih, bisa marah. Kesel, marah, gitu, sedih, ya udah. Sempet stres tapi ya udah gitu, mau gimana gitu. Percaya diri sama positive thinking aja sih, gitu. Percaya diri aja sih sama diri sendiri, jangan dengerin omongan orang lain sih. Jangan terlalu tegas personal lah gitu. Ya anggap bercanda biasa aja. Betul. Ya. So far saya nggak mau upload yang aneh-aneh deh, gitu kan, nggak mau upload aneh-aneh, nggak mau melakukan hal aneh-aneh. Yang penting masih di jalur yang benar itu aja. Serba-serbi dalam era 4.0 di Indonesia memang tak ada habisnya. Perkembangan zaman yang diiringi dengan perkembangan teknologi menimbulkan banyaknya perubahan dan juga penyesuaian yang harus dilakukan oleh kita. Nah, pemirsa Oksigen, berbicara mengenai perkembangan teknologi dan internet, pasti juga tak bisa luput dari bahaya cybercrime ya. Salah satu ancaman yang paling diwaspadai yaitu hackers. Banyak situs-situs resmi yang kebobolan data karena ulah mereka. Maka dari itu pastinya kita perlu tetap berhati-hati ya pemirsa Oksigen. Penasaran kan siapa hackers yang paling berbahaya di dunia? Berikut informasinya akan disampaikan oleh rekan saya, Mentari dalam More Chart. Hai pemirsa Oksigen, pada era 4.0 ini, dunia tidak bisa mencegah berbagai kemajuan teknologi, khususnya perkembangan teknologi informasi. Hal ini memudahkan segala aspek kehidupan manusia. Segala informasi bagaikan berada dalam genggaman tangan Anda. Namun, sangat disayangkan sekali. Masih saja ada pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Salah satunya seperti Black Hat Hackers.
yaitu peretas yang mengakibatkan kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs web, menyisipkan kode-kode virus, dan menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat perangkat lunak untuk menyusup serta merusak suatu sistem. Berikut 4 black hat hackers yang berbahaya di dunia. 4. Jonathan James. Pada usia 16 tahun, Jonathan James sudah mencoba melakukan hacking pada sistem sekolahnya di Florida. Tak cukup sampai di situ, Jonathan James mencoba membobol sistem keamanan Departemen Pertahanan milik Amerika Serikat. Jonathan James telah berhasil mencuri software NASA dan membuat NASA harus mematikan servernya selama 3 minggu. Ia mampu menjebol sistem pertahanan NASA. 3. Adrian Lamo. Adrian Lamo melakukan peretasan yang dilakukan sebagai tindakan yang merugikan orang lain ataupun demi keuntungan diri pribadi semata-mata karena uang, di mana ia berhasil meretas banyak sistem perusahaan besar seperti Yahoo, Microsoft, The New York Times, dan masih banyak lagi. 2. Jim Geovedi. Hacker berbahaya satu ini ternyata berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Geovedi bukan hacker Indonesia asal-asalan. Hacker Indonesia yang satu ini mampu meretas satelit. Peretasan satelit ini dilakukan bukan atas dasar jahil ya. Jim mencoba mempelajari sistem dan proses kerja satelit hingga akhirnya ia dapat melumpuhkan satelit tersebut. Bukan hanya meretas, Jim bahkan mengubah arah serta menggeser satelit yang ia retas. Pertama, Albert Gonzalez. Albert Gonzalez adalah seorang hacker komputer dan komputer kriminal Amerika yang dituduh mendalangi gabungan pencurian kartu kredit, juga menjual kembali lebih dari 170 juta kartu ATM yang merupakan penipuan terbesar dalam sejarah. Gonzalez dan kelompoknya menggunakan injeksi SQL untuk memungkinkannya mencuri data komputer dari jaringan internal suatu perusahaan. Ia juga pernah dituduh sebagai dalang dari sekelompok hacker yang disebut sebagai kelompok Shadow Crew, yang memperjualbelikan lebih dari 1,5 juta kredit dan nomor kartu ATM yang dicuri. Jadi, itu tadi 4 black hat hackers yang paling berbahaya di dunia berdasarkan kasusnya. Ingat ya pemirsa Oksigen, tetap ikuti aturan keamanan yang berlaku di internet agar kita dapat terhindar dari bahaya apapun. Kembali ke Giva. Alright, itu tadi informasi yang dapat kami sajikan untuk Anda seputar serba-serbi Indonesia 4.0. Menarik bukan? Sekarang, pasti Anda bisa lebih siap dalam menjadi bagian Indonesia 4.0. Jangan lupa untuk tetap saksikan more update selanjutnya ya. Keep your positive mind and stay productive. Saya Polita Givari, sampai jumpa lagi dalam episode more update selanjutnya. Bye!